Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Masih semangat kah yang habis survei? Insya Allah masih Ibu. Insya Allah masih, Bu. Siapa aja tadi yang survei? Tadi yang survei saya, Humas, dan juga Rizal, Bu. Fikri, Rizal, sama Humas ada Desti, Fani, sama Fajar, Bu. Desti, Fani, sama Fajar. Yang lain mana nih? Ini baru berapa orang? Baru 10. Setengahnya loh. Setengahnya loh. Oke. Salah deh. Bentar. Oke, nanti kita diskusi habis hasil survei setelah pemaparan aja ya. Pasti banyak yang mau diceritain ya. Iya Ibu. Oke. Sambil di calling yang lain, Kang Fikri. Iya, Bu, bentar, Bu. Coba share screen dulu. Oke. Sudah tampil di layar teman-teman? Sudah Bu. Udah, Bu. Sudah ya, bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita mulai pembekalan walaupun sedikit lumayan terlambat sih ya, lumayan terlambat dari kelompok lain, tapi insya Allah pesannya tetap tersampaikan untuk teman-teman semua ya. Pembekalan KKN dengan DPL mostly membahas panduan sama buku saku sebetulnya ya, sama yang pembekalan KKN dari universitas itu hampir sama, cuma lebih meyakin lebih mendetailkan lagi tugas teman-teman nanti di lapangan. Jadi sebelum ke lapangan apa sih yang harus teman-teman siapkan supaya KKN-nya nanti hasilnya memuaskan ya. Karena kan udah capek-capek, udah bayar juga, tapi masa sih hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bisa dari nilai aja kan pembobotannya banyak ya. Ada apa saja? Misalkan kalian tidak ada salah satu yang tidak lengkap dari komponen nilai itu, walaupun sudah sangat aktif, sudah bayar, itu akan mempengaruhi nilai akhir. Jadi harapannya di sini kita sama-sama mengingatkan ya, di sini juga saya sebagai DPL ya tugasnya untuk memantau, untuk mengarahkan teman-teman supaya hasilnya juga sesuai dengan harapan teman-teman ya. Jadi jangan cuma karena udah capek, udah bayar, hasilnya jelek karena ada kurang teliti misalnya. Jadi kita bahas di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya Rafika Ratik Sri Murni, dosen di Teknik Industri Fakultas Teknik. Ada beberapa wajah yang saya kenal nih di sini di Fakultas Teknik ya. Saya di Uninus sejak tahun 2019 ya, 19, jadi lumayan sudah hampir 5 tahunan berarti ya. Nah ini, oh ya, saya lulusan dari IPB Teknologi Industri Pertanian dan S1-nya di UNSUD Teknik Pertanian. Di sini di Teknik Industri Fakultas Teknik sejak 2019. Untuk IG udah buat ya? IG udah buat ya? Udah ada yang follow kah? Ini Instagram saya, nanti silahkan karena semua kegiatan harus terdokumentasi sekarang ya, baik di Instagram maupun nanti untuk video di YouTube. Jadi teman-teman siap-siap juga membuat YouTube-nya ya, membuat YouTube dari tim KKN. Nah, ini kelompok 29 di desa Lebakwangi ya, Lebakwangi ada 3 kelompok ternyata. Setelah saya lihat lagi ada 3 kelompok.
kelompok 29 ini ada 20 orang. 20 orang diantaranya laki-lakinya berapa? 7 ya. Ada 7 laki-laki dan 13 perempuan. Nah, ini nanti kayaknya semua prodi ada ya, semua prodi ada. Nah, di sini walaupun ada yang misalkan manajemen nih ada 2 orang, nanti untuk tugas proker individunya harus berbeda tiap individu ya, tiap mahasiswa. Jadi ada tugas individu, laporan individu dan juga laporan kelompok. Nah, nanti untuk laporan individunya berarti harus ada masing-masing nih 20 orang ini. Kelas karyawannya ada Deka dan Rifa. Olah, hadir sekarang. Deka dan Rifa Ola ada. Saya Bu. Rifa, Teh Rifa, gimana kalau kelas karyawan nih? Sekarang kan masih libur sih ya. Kalau waktu Eh, kuliahnya kan libur, saya tapi kelas kerjanya gimana? Gimana Bu? Pekerjaannya jam kerjanya jam berapa? Iya Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Rifa Ola Bu dari kelas RPL Program Studi PG PAUD. Kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman mengenai aktivitas dan nanti kegiatan di KKN. Jadi Bu, saya sudah izin ke kepala sekolah juga, dan saya juga sudah minta izin juga di Prodi, dan menurut Prodi itu kesepakatan dari kelompoknya begitu. Jadi saya hanya bisanya itu paling seminggu itu kan kalau ini jam kerjanya ya Bu, dari Senin sampai Jumat, saya minta izin hari Jumat saja Bu, gitu. 1 atau 2 hari mungkin. Gitu. Kalau misalnya pemberangkatan saya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah saya ada di sana gitu Bu. Oke, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada di lokasi KKN ya? Iya Bu, insya Allah. Insya Allah lah. Yang penting program kerja individu dan kelompoknya jalan sih ya. Misalkan mau Baik Bu. diadakan di hari Minggu juga ya wayahna. Teman-teman kan selama KKN ini kayaknya nggak mengenal waktu libur deh. Selain kalau nggak ada proker ya. Iya Bu, insya Lebih Allah. fleksibel lah waktunya. Kalau yang dari manajemen Deka gimana? Tidak hadir ya? Oke, nanti dari kelompok juga ini ya didiskusikan dengan yang kelas karyawan khususnya. Kalau yang reguler mah harus full di tempat lokasi KKN. Nanti kalau misalkan mau ada izin, ada meninggalkan tempat KKN harus ada surat izinnya juga. Oke, nanti perkenalannya secara langsung aja nanti ya. Insya Allah pemberangkatan kapan sih? Pemberangkatan Hari kapan Rabu, ya? Bu. Hari Rabu? Rabu ya Bu. Hari Rabu mepet pisan ya? Hari Rabu berarti barang-barang kalian juga Rabu. Iya, Ibu, hari Rabu Iya, Bu. sekalian. Sekalian Rabu. Oke lah. Teknik informatika ada 2, industri ada 1, hukumnya ada berapa 2 ya? PAI, oke. Mohon izin, Bu. Kemarin tuh ada tambahan mahasiswa Siti Nurul. Jadi total kelompok 29 itu ada 21 mungkin. Siti Nurul, prodi apa? Siti Nurul Akuntansi, pada apa ya? akuntansi. Akuntansi. Sekarang udah ada di grup belum? Udah ada, Ibu. Udah ada, tapi sekarang tidak hadir ya. Ya. Hadir, Ibu, saya sendiri. Oke, oh ada. Mana? Sama mungkin Izin satu off lagi, ya, Bu. Bu. Anggota kelompok 29 Ginggi Maulana kemarin tuh orang tuanya bilang kalau misalkan Ginggi itu sedang dalam tahap pengobatan katanya, Bu. Pengobatan kenapa? Kena apa sih kemarin tuh? Gangguan mental apa tuh? Ini lagi.
Sedang terapi katanya Bu. Ada surat dari dokter. Ada surat dari dokternya, Kang Fikri udah dapat? Ya. Dan ya udah dapat dan kemungkinan kayaknya gak bakal bisa ikut KKN untuk kali ini Bu. Itu gimana ya Bu? Gimana ya? Tapi kan kalau untuk outputnya tetap nilainya tetap dari output kan. Kinggi Maulana PLB ya. PLB-nya 1 lagi. Oke, nanti saya note dulu ya untuk yang Ginggi ya. Yang lainnya semangat kan? Semangat, Bu. Oke, kalian mau ke semester 7 itu emang paling banyak ini deh, paling banyak kegiatan. Udah KKN, nanti lanjut KP ya kalau ada yang KP. Lanjut lagi ke TA itu nggak ada istirahatnya. Jadi teman-teman harus punya deadline sendiri untuk diri sendiri juga ya. Tujuan pembekalan, skip dulu lah ya. Sudah ada di buku panduan. Nah ini tema KKN-nya kayaknya mencakup semua program studi ya. Bisa dari pendidikan, nah termasuk ke kita ada energi terbarukan nanti. Sosial budaya sampai ke agama. Kalau sekarang ada CPL-nya itu teman-teman harus bisa apa ya, mengajarkan tentang keagamaan. Ada khusus di situ perbedaannya dari KKN tahun 2023 dengan 2024 ada di tentang keagamaan. Sekarang diwajibkan. Kalau kemarin seperti program kerja individu saja gitu ya. Lokasinya ini yang di Pacet, Pacet dan juga Arjasari dan juga Pacet ya. Kita di Lebak Wangi. Lebak Wangi. Di dusun berapa jadinya? Di Di dusun 4 ada berapa dusun sih? semuanya ada 4 dusun. Kita kebagian dusun 4. Ada yang satu kelompok pegang 2 dusun, enggak? Nggak ada, Kebetulan Ibu, soalnya ada beberapa dusun ada beberapa RW juga yang sudah diisi sama kampus lain, Ibu. Jadi nggak dari Uninus. Oh, Iya, mereka Ibu. masih berjalan KKN-nya. Iya, Ibu, masih berjalan. Oke, I see. Berarti aman lah. Nggak ada yang sisirikan maksudnya. Lebak Wangi tadi perjalanan berapa lama? sekitar hampir 1 jam Bu, mungkin karena kondisi jalan cukup macet tadi Bu. Lewat mana emang? Saya belum tahu loh lokasi Lebak Wangi itu di mana nih. Tadi itu saya ikut vlog lain Bu, jadi gak terlalu tahu. Nggak ada yang nge-maps nih. Kalau di sini sih berapa ya? 45 menit kalau naik motor. Lumayan lah. 14, berapa? Berapa kilometer ya? Nantilah dicek. Oke. Nah, untuk timelinenya sepertinya ada yang berubah juga ya. Ada yang berubah untuk tadi misalkan sosialisasi, pembekalan ya. Sampai ke nanti kita mulai 7 Agustus sampai dengan 7 September 2024. Nah, di sini berarti kalian cuma punya waktu 1 bulan. 1 bulan pun itu sudah sampai ke prokernya sudah jalan semua ya. Nah, di sini ini adalah timelinenya. Jadi dibagi ke 5 ya, 5 minggu. Minggu 1 sampai 2 tuh masih observasi lanjutan dari hasil survei awal nanti ya di minggu-minggu pertama nih. Sampai nanti di akhir minggu kedua itu sudah ada ini ya, sosialisasi rencana kegiatan. Jadi lokakarya awal tuh sudah ada di minggu kedua, walaupun di sini tulisannya adalah minggu ke-1 sampai dengan minggu kedua. Penyusunan rencana kerja tindak lanjut ya. RKTL nanti untuk format-formatnya ada di panduan ya. Nah, jadi lokakarya awal itu kalian harus sudah ada di minggu kedua, bisa di awal atau di akhir minggu kedua. Berarti prokernya cuma ada di minggu ke 2 sampai ke 4 sini ya. 2 sampai ke 4. Jadi mepet sekali dengan 20 program kerja. Kan masing-masing individu harus ada ya. Individu dan kelompok tuh harus ada. Nanti definisi proker individu apa, proker kelompok itu apa, nanti kita bahas di panduan secara singkat aja. Nah, di sini berarti di minggu kedua
kalau kalian ingin lebih banyak waktu untuk program kerjanya, berarti lokakaryanya di awal minggu kedua ya, di awal minggu kedua. Nah, ini tergantung seberapa cepat teman-teman mengidentifikasi apa masalah yang ada di desa, lalu solusi apa yang akan kalian tawarkan atau program kerja apa yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Tidak harus permasalahan, cuma kita akan memberi manfaat apa ya kepada desa. Tidak perlu ada masalah juga nggak apa-apa, tapi kita harus memberi manfaat program kerjanya. Nah, untuk minggu kelima, responsi dan juga revisi laporan. Nah, di sini juga sangat mepet ya untuk laporan ini, karena kalian selain laporan individu, ada laporan kelompok, ada juga outputnya sekarang tuh jurnalnya 2 ya kalau nggak salah. 2. Sangat-sangat mepet sekali waktunya. Jadi di sela-sela kalian mengerjakan program kerja, mengevaluasi, membuat laporan itu harus ada juga sisipkan membuat output kegiatan KKN ya. Outputnya itu ada ini. Outputnya ada laporan kegiatannya, laporan individu dan kelompok, artikel ilmiah, 1 desa 2 artikel. Berarti siap-siap aja kalian kan ada 21 orang. Dibagi 2 kelompok untuk masing-masing menyusun draft artikelnya. Jadi ada 2 kita draftkan ya, draft artikel. Semoga dipublish semua. Kalau yang tahun kemarin itu yang kelompok saya alhamdulillah sudah publish di Sinta 5 ya, Sinta 5 untuk jurnal PKM. Nah, ada video kegiatan juga. Jadi kalau video mah siapa yang bertugas di sini untuk media sosial? Ada berapa orang? Yang sosmed ini lumayan juga nih. Soalnya tugasnya lumayan banyak juga yang media sosial. Harus aktif di Instagram dan juga aktif di YouTube serta nanti bikin buat video kegiatannya lah. Ya. Nah, ini contoh uraian kegiatannya dari timeline KKN-nya. Misalkan minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Nah, nanti kalian buatkan uraian kegiatannya. Misalkan ada berapa kegiatan nih ya. Kegiatan individu harus masuk ke sini semua. Jadi kita bisa tahu, oh kegiatannya misalkan Kang Fikri itu di ekonomi misalnya, ekonomi. Ini di tanggal berapa nih ya? Di sini tuh kalian tanggal atau minggu. Tapi supaya lebih rinci itu sih per tanggal ya. Per tanggal 1 bulan walaupun agak panjang, tapi kan lebih detail lagi nanti. Kalian bisa lihat timeline-nya. Nah, di sini PIC-nya siapa? Tim KKN kah? Kalau tim KKN itu untuk program kerja kelompok. Jadi nanti kalian tentukan program kerja kelompok dan program kerja individunya. Nah, ini untuk mahasiswa 1 PIC-nya sampai mahasiswa seterusnya. Sampai di lokakarya awal pun harus harus ditambahkan di uraian kegiatan sampai ke lokakarya akhir. Oke, PR-nya di sini kalau misalkan ada 2 program studi, berarti kalian harus saling diskusi mau program kerja apa nih masing-masing. Ini, oke. Nah, kalau ini sih contoh dari identifikasi potensi dan juga permasalahan. Misalkan potensinya apa nih? Misalkan di bidang ekonomi adanya pengangguran, pendapatannya berapa, apakah tinggi atau rendah ya. Lokasinya di mana nanti lokasi untuk bidikan program kerjanya. Nah, solusinya yang akan kalian tawarkan itu apa? Contohnya pengembangan UMKM, misalkan. Outputnya mau apa nih? Ada pendampingan kah? Ada optimasi produksi atau di bidang manajemennya atau di tingkat manajemennya ya. Outcome-nya apa dan juga PIC-nya siapa. Nanti kita akan lihat di template yang hasil observasi. Kalau ini contoh-contoh kegiatannya sudah dibahas sama Pak Ruby ya, udah banyak dibahas. Jadi ini mengingatkan aja. Nah, untuk penilaian di sini terlihat sepele teman-teman. Kalian kan sudah, kalau kegiatan mah saya percaya kalian pasti aktif lah di kegiatannya. Cuma kalau ini tidak dilengkapi itu akan sangat berpengaruh kepada nilai ya Wayahna. Nanti dengan pengarahan oleh DPL juga bobotnya besar ya 15%. 15%. Makanya tadi saya ada presensi supaya tahu nih mana yang siapa yang ikut, mana siapa yang tidak. Nah, di sini udah pengaruh nih 15% ya. Yang paling besar lagi di sini pelaksanaan program 30%. Rencana penyusunan program kerja yang tadi ya, hasil observasinya 20%, laporan akhir 20%, penilaian mitra 15%. Walaupun nanti ada
laporan kelompok dinilainya adalah per individu. Nah, ini harus teman-teman ingat. Jadi bisa menyusun strategi nih, mana yang masih bolong, mana yang harus dilengkapi. Gitu ya. Untuk penilaiannya, oke. Pembahasan pedoman KKN. Nanti kita akan bahas paling pentingnya di sebentar. Udah baca semua kan pedomannya? Lengkapnya sih di pedoman. Kalau buku saku cuma ringkasan dari pedoman ya. Nah, ini ada jenis kegiatannya, ada kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Nah, individu pun kalian harus punya program kerja yang utama ya, kegiatan utama per orang. Per orang, selain itu kalian harus ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu kalian harus bantu program kerja temannya ya. Kalau kemarin nggak salah membantu dua program kerja yang lainnya deh. Kalau sekarang ternyata tidak disebutkan harus berapa ya, harus berapa membantunya. Jadi saling bantu. Misalkan Kak Dini nih punya program kerja dibantu, itu sebagai program kerja utamanya Kak Dini misalnya. Tapi harus ada program kerja kegiatan pendukung. Pendukungnya siapa? Misalkan membantu program kerjanya Desti ya. Jadi ada dua di laporan individunya Kak Dini, kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Karena di sini tidak disebutkan berapa, jadi minimal satu kayaknya ya. Atau di pembekalan pernah disebutkan ada berapa? Ada nggak disebutkan? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Nggak ada ya? Oke, karena kegiatan individu utamanya juga banyak, kayaknya minimal satu deh pendukung. Tapi kalau mau lebih dari satu, misalkan Fikri nih banyak membantu 5 orang, mau dituangkan semua di laporan individu nggak apa-apa. Tapi kalau mau diambil cuma satu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, untuk kegiatan kelompoknya dipimpin oleh ketua kelompok. Berarti di sini dipimpinnya oleh Fikri. Fikri ini selain eh, ketua di kegiatan kelompok, berarti Fikri juga ada kegiatan yang utamanya. Ya, oke. Jadi di sini untuk yang kelompok, misalkan kegiatan layanan sosial, tidak perlu kegiatan yang susah ya atau ribet. Misalkan juga ada kegiatan yang berasal dari mitra KKN. Misalkan ada permintaan dari tadi ya, ada nggak ketemu nggak Pak Maman? Ketemu ada nitip program kerja nggak? Nggak tahu yang mana pengumuman teh, Bu. Tadi ke kantor desa nggak? Ke kantor desa. Tapi tadi tuh ada apa? eh Siapa tadi teh yang dari olahraga teh yang mau ngadain senam itu teh katanya untuk mahasiswa KKN tolong dikerahkan nanti hari Jumat mau ada senam. Oh, tadi tanya senam. Pokoknya mau ada senam katanya Bu setiap Hmm. 14 pertemuan katanya. Nanti ditentuin harinya. Oke, kalau contoh yang itu yang senam kan permintaan dari mitra ya, dari desa. Nah, ini bisa jadi kegiatan kelompok. Atau misalkan nanti minta dibantu 17 Agustusan. Ini kayaknya jadi poker rutin deh tiap KKN 17-an. Itu juga bisa masuk ke kegiatan kelompok. Nah, di sini ada jam-jamnya juga supaya kalian bisa dikonversi ke ini ya. Paham ya bedanya kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok. Karena kalau kalian miss di sini, terus terlanjur terlaksana prokernya dan ternyata kalian baru ngeh, oh ada kegiatan individu ya. Nah itu susah lagi nanti menyusunnya. Jadi saya ingatkan dari awal ya, ada kegiatan individu juga ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Nah nanti untuk penyusunan prokernya, kita bisa diskusikan lagi, misalkan dari prodi teknik informatika nih mau ada proker apa, tidak usah yang susah-susah ya. Misalkan mengajarkan Google Form kepada guru itu bisa, misal ya. Oke, ini untuk kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Bedanya di situ. Layanan sosial dan juga ada kegiatan yang request dari mitra, dari desa. Nah, jadi ini totalnya kalian KKN itu 150 jam. Oke.
Nah, untuk pelaksanaan KKN tadi kita sudah bahas yang pola ini. Semoga teman-teman juga sudah membaca. Jadi di sini kita bisa mendiskusikan dari mana sih yang belum teman-teman pahami di panduan KKN ini. Ya. Oke, nah observasi. Tadi kan sudah observasi atau belum? Kayaknya baru nyari ini ya, tempat tinggal aja ya. Iya, Bu. Belum sampai ke potensi desanya ada apa aja nih, ada berapa UMKM misalnya, belum ya? Ibu cuma tadi tuh ada beberapa yang dijelasin ya sama pas di desanya gitu. Tapi itu juga enggak terlalu dalam soalnya kata si bapaknya kalau dibahasnya banyak gitu ini gak bakal butuh waktu yang sebentar gitu. Tapi tadi sekilas ya si bapaknya ngasih gambaran-gambaran gitu aja, Ibu. Oke, jadi kalian masih punya waktu juga sih di minggu pertama ya untuk observasi. Nah, di sini sampai nanti ada lembar hasil observasi dan juga lembar tingkat lanjutnya. Ya. Nah, dari observasi baru kalian menyusun program kerja nanti, penyusunan program ya. Terus sosialisasi rencana kegiatan. Nah, ini tuh lokakarya awal. Nanti lokakarya awal setelah kalian menyusun program kerjanya harus disosialisasikan kepada sasarannya, targetnya. Kalau bisa sih satu desa harus tahu kalian tuh mau ngadain ini. Ya, jadi ada sosialisasinya, lokakarya awal, ada juga di rincian biaya sih, kayaknya kalian dapat lokakarya awal dan lokakarya akhir ada juga biayanya untuk kelompok. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penarikan dipelajarinya ya. Nah, pasca pelaksanaannya evaluasi tadi ya, evaluasi ada bobot-bobot penilaian itu yang harus teman-teman ingat. Ada laporan kegiatan tadi outputnya ya, laporan individu, laporan kelompok, video, dan juga artikel ilmiah. Ya, komponen penilaiannya yang tadi sudah, acuan penilaiannya sudah. Nah, kalian bisa mendapat nilai kalau sudah menyelesaikan laporan akhir dan luaran kegiatan semuanya. Ya, semuanya sudah ada outputnya, baru nilainya bisa terinput di Litera. Oke. Ada juga prosedur pengajuan ketidakpuasan, misalkan, Bu, kok nilai saya ini ya, harusnya ini. Saya sih ngerasanya harusnya dapatnya ini. Nah, itu ada juga nanti pengajuan ketidakpuasannya. Oke, evaluasi sini nih. Paling banyak di sini sih di evaluasi program. Misal kalian kan artikel ilmiah sudah sering buat kah untuk jurnal? Kalau dibilang sering enggak, tapi pernah, Bu. Oke, pernah ya. Walaupun jurnal PKM ini kalau saya rasa sih kan menceritakan, describe ya, mendeskripsikan kegiatan teman-teman, sasarannya siapa, terus tujuannya apakah, seberapa persen ketercapaiannya. Itu kan jangan sampai secara kualitatif aja gitu ya. Harus ada terukur kuantitatifnya ya. Kuantitatifnya misalkan kalian tiap proker adalah pretest dan posttest misal. Ada pretest dan posttest. Kalau ada pertanyaan pretest dan posttest bisa terukur eh, seberapa berhasil program kerja kalian. Nah, ini saya titip aja nanti di tiap program kerja ya harus ada test dan juga posttest. Lalu ada presensi di tiap kegiatan. Gitu. Ada sasarannya siapa nanti kalian harus tentukan. Hak dan kewajiban ini yang harus kalian pelajari ya. Kayaknya kebanyakan kewajibannya deh. Haknya berapa nih? Oke. Banyak kewajiban pada hak ya, tapi semoga tidak mengurangi semangatnya teman-teman. Nah, ini ada beberapa bentuk pelanggarannya. Nanti di sini misalkan tidak mengikuti pengarahan dari DPL itu juga termasuk pelanggaran loh, yang pelanggaran ringan, sedang atau berat. Sini ya. Tidak membuat laporan hasil observasi ini ternyata termasuk ke pelanggaran sedang. Nanti berapa kali kalian melakukan pelanggarannya akan mempengaruhi ke nilai akhir. Di sini silakan saling mempelajari dulu panduannya. Sanksi-sanksinya, nah ini pengurangan nilai dari tadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke. Ini untuk yang
lampiran-lampiran deh kita bahas dulu sebentar ya. Karena kalau kalian sudah tahu template-nya, berarti sudah kebayang apa sih yang harus ada di isi ini ya. Ini laporan hasil observasi. Nah, nanti di minggu pertama kalian observasi dulu, bisa melalui wawancara tadi misalnya, hasil dari wawancara sebentar, siapa nih sumber informasinya itu ditulis. Di sini individu dan juga kelompok ya. Jadi untuk laporan hasil observasi ada individu, ada kelompok. Ini individu per individu harus buat nih. Ya, contoh kapan kalian observasi, tidak harus satu hari ya, tidak harus satu hari. Kita membuat ini tuh secara berkala setiap hari ya. Nah, ini hari tanggalnya kapan, sumber datanya dari siapa nih? Metodenya misalnya wawancara, terus data yang dihasilkan apa? Nah, harus ditandatangani oleh DPL juga. Nah, setelah laporan hasil observasi, kalian analisis data. Analisis data ini untuk apa? Untuk menyusun program kerja yang akan kalian kerjakan. Ya. Di sini ada contoh-contohnya, ada beberapa alternatif nih. Beberapa alternatif, tapi apakah ini akan semua dipakai untuk program kerja? Alternatif ini hanya pilihan. Jadi kalian mau yang mana sih? Mau melakukan program kerja yang mana? Tapi tidak mesti cuma ada satu alternatif. Ada beberapa pilihan lah. Setelah analisis data, kalian ini ada rencana kerja tindak lanjutnya. Nah, ini yang ada di dalam penilaian ya. Di dalam penilaian, observasinya kapan, proses penyusunan programnya misalnya. Terus ini realisasi mau kapan ya, realisasinya mau kapan, dan juga pembuatan luarannya. Oke, ini individu ya, individu. Kalian harus buat ini secara individu nih. Nah, ini contoh matrik program dan pelaksanaan KKN. Nah, tadi ya berarti dari hasil ini. Dari hasil rencana tindak lanjut dan juga analisis data, hasil observasi, kalian buat di satu tabel ini. Ada 21 program kerja plus program kerja kelompok berarti ya. Ada berapa tuh? Sampai ke lokakarya. Kalian buatkan semua kegiatannya dalam satu tabel ini. Targetnya ini kayaknya less than 1 minute. Teman-teman nanti masuk lagi aja ke link yang sama ya. Zoom-nya masih belum premium. Target sasarannya siapa nih? Ya, ini untuk R itu rencana kegiatan, P itu adalah untuk pelaksanaan ya. Misalkan rencananya itu kalian di tanggal 1 warnanya kuning. Ternyata pelaksanaannya tanggal 3. Ya sudah, tanggal 3 diwarnai hijau gitu ya. Jadi ada rencana dan juga ada pelaksanaan. Oke, nah ini ya berdasarkan lembar hasil observasi. Jadi harus dituangkan ke dalam matrik program dan pelaksanaan ini. PJ-nya siapa, ditulis lokasinya di mana. Oke, next. Catatan kegiatan harian. Logbook ya, logbooknya ini ada untuk yang individu dan juga harusnya sih ada yang. Halo, mohon maaf teman-teman terputus, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya ada catatan kegiatan harian. Nah, kalian di sini bisa buatkan draft dulu. Draftnya misalkan kalian buatkan satu spreadsheet. Nanti saya bisa cek di situ kegiatan kalian apa saja nih ya di hari itu, dan juga ini sebenarnya individu. Jadi spreadsheet itu satu sheet bisa untuk satu mahasiswa ya, satu mahasiswa. Hari tanggal sampai ke jamnya nih, uraian kegiatannya apa, program kegiatan utamanya, lokasinya di mana. Nah, di sini tiap kegiatan harus ada paraf dari masyarakat sasaran ya, masyarakat sasaran, dan juga ada paraf dari DPL. Nah, di sini teman-teman kalau melakukan kegiatan jangan lupa minta parafnya ya. Jadi enaknya sih memang di print untuk tiap-tiap individu, cuma kan kita nggak tahu space-nya nih, space di uraian kegiatannya apa. Jadi teman-teman bisa inilah estimasi lah ya, atau minta di akhir. Kalau di akhir kan susahnya kalau masyarakat sasarnya itu beda-beda ya, beda-beda, tidak bisa disamakan untuk parafnya. Ini untuk catatan kegiatan harian.
Oke. Jangan lupa ada jumlah jamnya ya. Tadi mengacu ke kalau kegiatan individu itu berapa jam? 50 jam ditambah dengan bantu temannya berapa? 35 jam. Nah, ini Kang Fikri mohon saya nitip untuk yang surat izin ya untuk teman-temannya kalau misalkan ada yang meninggalkan lokasi KKN ada surat izinnya bukan apa-apa karena nanti di sini kan yang tanggung jawab juga salah satunya ketua kelompok ya ketua kelompok Kang Fikri. Nah kalau Kang Fikri nanti saya backup oleh DPL. Jadi kalau misalkan saya tanya ini kemana kan kita tahu oh ini lagi pulang nggak apa-apa kok bisa kok pulang sehari 2 hari tapi kan ada surat izinnya ini mohon diurus ya teman-teman kalau misalkan ingin meninggalkan lokasi KKN. Oke, ini pun harus ada tanda tangan kades atau wali ya misalkan kalau di tempat tinggal laki-laki nih ada penjaga ada siapa misalkan ada yang tinggal di sana ya itu bisa disebut sebagai wali nah bisa minta para walinya harus diketahui oleh DPL. Nah, ini untuk penilaian sikap adalah beberapa poin-poin indikator penilaian. Silahkan nanti ini menjadi perhatian teman-teman ya. Berarti kalian harus apa nih? Kedisiplinan ternyata dinilai juga. Sampai ke ini, melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ini terlihat sepele, tapi ternyata ini skill yang harus kalian punya selama KKN. Walaupun sebelum KKN, misal kalian masih malu-malu ya, tapi setelah KKN kalian dituntut selama KKN kalian dituntut untuk bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat. Oke, ini surat pernyataan. Udah semua kalau surat pernyataan di pendaftaran KKN. Nah, ini untuk laporan kelompok. Ya, jadi di sini ada format laporan kelompoknya. Laporan kelompok, lembar pengesahan. Nah, di sini ada misalkan latar belakang. Nanti kita bahas lebih lanjut deh kalau untuk laporan ya. Sementara dipahami dulu aja apa sih yang harus ada di sini pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini berarti kalian deskripsikan pelaksanaan kegiatan, uraikan hasil yang dicapai dan juga ketercapaian target. Nah, tadi ketercapaian targetnya jangan sampai sedikit tercapai, misalnya agak tercapai. Nah, itu harus terukur ya, teman-teman harus terukur ketercapaian targetnya berapa persen nih. Misalkan kalian targetkan yang paham materi kalian itu 7 orang tapi ternyata ada yang kesusahan 3 orang. Nah, itu jadi berapa persen nih ketercapaian targetnya. Jadi ada terukur. Oke. Nah, lampiran-lampirannya jangan lupa, berarti ya harus melampirkan laporan hasil observasi kelompok. Nah, di kelompok juga ada laporan hasil observasinya. Terus dokumentasi kegiatan, foto observasi jangan lupa difoto ya, difoto-foto selama pelaksanaan kegiatan dan lain-lain, daftar hadir. Nah, ini kalau saya ingin sih bukan jika ada ya, tapi harus ada nih untuk daftar hadir. Kenapa? Karena untuk mengukur ketercapaian program kalian ya. Program kalian sasarannya siapa? Misalkan pemangku UMKM, misal UMKM Singkong misal ya. Ya daftar hadirnya siapa aja yang ada di UMKM tersebut. Jadi kita kelihatan ya. Jadi bisa dipantau dari si peserta kegiatan. Ini diusahakan nanti dibuat format untuk daftar hadir ya. Sekretarisnya sudah ada. Sekretaris sudah ada. Sudah ada Ibu. Oke. Sudah Bu. Nah, jadi sekretaris mah wayahna harus paham banget pedoman dan kalian itu harus tahu outputnya apa aja. Nah, nanti di sini dibuatkan misalkan kayak daftar hadir tuh buatkanlah formatnya atau misalkan logbook mau dibuatkan mau dikolektifkan itu juga bisa tapi harus ada yang koordinir ya. Nah, laporan keuangan kelompok bendahara udah ada. Sudah Ibu. Oke, bendahara udah ada laporannya ya. Bendahara ini harus yang pelit nggak? Enggak ya, harus yang pintar mengelola keuangan dan dia bisa mengarsipkan. Dia bisa mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran gitu ya. Jadi jangan sampai ada miss
kok ada pengeluaran yang belum tercatat, misalnya ada pemasukan yang belum tercatat, itu jangan sampai ada miss di sana. Karena sok rewas pasti kurang 1.000 juga suka rewas ya. Nah, link sosial media, Instagram, YouTube itu harus ada untuk yang laporan kelompok. Nah, ini format-formatnya dipelajarilah bareng-bareng ya. Untuk yang laporan individu, individu ini dia hampir sama sih isinya isinya sama. Nah, untuk lampirannya juga sama, ada laporan hasil observasi individu, terus dokumentasi kegiatan. Ini kegiatannya kegiatan utama sama kegiatan pendukung ya. Jadi jangan dimasukkan kegiatan kelompok lagi, karena ini laporan individu. Catatan kegiatan harian dan juga daftar hadir kegiatan. Ini jangan jika ada, harus ada deh kalau di kelompok 29 mah untuk daftar hadir. Oke, formatnya juga ada, format penulisan udah. Jadi kalau yang saya pesan mah di sini karena kalian proker terdekat nih, program kerja terdekat itu observasi, pelajari yang observasi dan catatan kegiatan harian ya. Untuk observasi kalian harus ada apa saja, misalkan ini dibuatlah kosongan, jadi kan bisa langsung diisi sebagai coretan atau catatan ya. Laporan hasil observasi. Nah, berarti kalian harus buat ini, atau ada juga di link ya, ada di link tuh template-template sudah ada dalam bentuk Word-nya, tinggal di print aja. Oke, ini analisis data juga nanti kalian harus print satu, sebagai coret-coretan aja dulu. Nah, ini rencana tindak lanjutnya. Ini untuk laporan hasil observasi ya. Ada 3 ini yang harus kalian siapkan. Oke, kita balik lagi ke ini pembahasan pedoman udah, jadi buku saku udah mencakup ya. Nah, ini dana ini adalah yang saya dapatkan masih di awal-awal, masih 1 juta ya, masih 1 juta pembayarannya. Kalau untuk yang sekarang udah turun berapa? 870 850 Ya, 870. 870 berarti harusnya ada pengurangan nih, ada pengurangan kayaknya di masa honor DPL ya berkurang. Di survei di ini transfer DPL kayaknya berkurang nih. Ya. Jadi kalau untuk kalian penginapan itu masih 1.500.000 ya, 1.500.000 tuh per rumah. Nah, karena kita sewanya 2 jadi 3 juta ya. Kalian berhak mendapatkan ini. Nanti untuk yang publikasi jurnal juga kan 2 ya. Nah, ada anggarannya, manfaatkan, jadi buatkan artikelnya juga. Jadi mulai dari sekarang bisa sambil dicari kayak gimana sih artikel ilmiah untuk pengabdian. Oke, terus anggaran program kerjanya 4 juta. Nah, kalian harus berarti dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ke 21 program kerja individu dan juga yang kelompok. 4 juta. Oke, semoga cukup. Semoga cukup. Terus ada plakat, nanti kalian dapat plakat untuk desa. Lokakarya awal, nih dianggarinnya 15 snack ya. Untuk snacknya 15.000 untuk 50 orang. Jadi 750 lokakarya awal dan lokakarya akhir kalian dapat. Rompi mah dapat ya. Spanduk. Nah, spanduk ini buat di desa dan juga buat di posko dan kecamatan. Jadi ada spanduk, nanti masing-masing desa dapat. P3K, udah sih itu. Jadi yang kalian itu publikasi jurnal, penginapan, anggaran proker, harus plakat, lokakarya awal, lokakarya akhir, sama spanduk ya. Spanduk ini yang bisa spanduk bentuknya barang sih. Yang bisa diuangkan berarti yang tadilah penginapan kita anggarannya 3 juta ya satu kelompok ini. Ini masih versi awal nih, belum revisi. Jadi apa aja yang harus dikerjakan? Kita harus sama-sama wajib mempelajari pedoman dan juga buku sakunya. Di pedoman aja sebetulnya udah cukup sih, pedoman aja ya. Oke, terus membuat struktur organisasi di Instagram udah ada struktur organisasinya. Nanti saya cek di sana aja deh. Ya, jadi nanti misalkan ada program kerja apa, saya ceknya di Instagram aja ya, di Instagram. Jadi kalian harus nge-tag ke Instagram saya aja. Gitu. Jadi
laporan untuk dokumentasinya di Instagram dan juga di YouTube adalah yang buat video tiap proker ya. Kalau sekarang kan banyak yang reels, banyak yang buat reels. Survei lokasi, observasi. Nah, untuk observasi di sini nanti teman-teman harus fokus ke tiap bidang ilmu ya. Tiap bidang ilmu. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga teman-teman malah dapat ide untuk program studi lain. Itu nggak apa-apa. Nanti kan kalian saling sharing. Nah, untuk penyusunan program kerjanya nanti kita diskusi lagi. Bu, ternyata potensinya ini. Kalau misalkan dilaksanakan proker ABC itu tepat gak ya? Kita bisa diskusi setelah observasi nanti. Nah, note-nya siapkan list pertanyaannya. Jadi teman-teman di sini masing-masing individu siapkan list pertanyaan-pertanyaan tentang kalian harus tahu seluk-beluk desa tersebut. Ya. Oke, menyusun luaran kegiatan tertera pada ini mah udah ya, tadi kita udah bahas. Oke, kita diskusi dulu hasil tadi survei awal gimana? Ada yang ingin diceritakan? Baik, Ibu. Ya, nggak sabar cerita. Mungkin Ibu ini dulu ya dapat informasi tadi tuh dari pihak desa. Soalnya kita ada ngobrol-ngobrol sedikit kayak tentang bagaimana sih di Desa Lebakwangi itu kayak UMKM, soal pendidikannya. Nah, tadi juga masalah-masalahnya apa. Ada juga beberapa teman yang menanyakan soal itu, tapi si bapaknya juga nggak ngejelasin sejelas-jelasnya ya, Bu. Mungkin hasil yang kita dapat ya, Bu, Desa Arjasari itu, Desa Lebakwangi itu terkenal dengan Desa Lembur Letik Pinuh Kucarita, kata si bapak. Apa tuh? Lembur Ibu gak ngerti. Intinya lembur apa ya, kampung kecil tapi penuh dengan cerita gitu, Bu. Oh ya ya. Ya. Yang pertama, Bu, kita tuh tadi dapat informasi dari pihak desa tuh di Desa Lebakwangi itu ada 4 dusun. Dan kita langsung tadi si Bapak langsung marahin mau di dusun mana aja, dan kita ngambil dusun 4. Dusun 4 yang terdiri dari 4 RW, Ibu. Ada RW 13, RW 4, RW 7, sama RW 8. Yang kita tempatin tuh RW 13. Kita dapat posko di sana, Ibu. Soalnya emang susah juga dapat posko, nah diarahinnya ke sana, soalnya yang ada rumah kosong tuh cuma di sana. Nah, dari 4 RW ini ada 2 RW yang perumahan, Bu. Jadi perum, iya, Bu. Kalau perihal UMKM di Desa Lebakwangi itu lebih ke usaha kuliner, pertanian, perindustrian juga ada. Yang pertama mungkin ke pertanian, Ibu. Ke pertanian tuh lebih ke sawah tuh 70% masih ada lahan sawah, terus 30%-nya tuh lahan perkebunan, Bu. Mungkin 70%-nya tuh sawah tuh lebih ke padi. Banyak lahan yang belum dibangun, nah banyaknya tuh ya 70%-nya tuh persawahan. Tetapi yang menjadi masalah jadi belum jelasnya tuh kata pihak desa dikemanain hasil pertanian ini, apakah kayak dijual atau cuma sekedar kebutuhannya di desa itu sendiri. Jadi itu belum dapat info, itu masalah yang dari pertanian. Yang selanjutnya ada kuliner, Ibu. 60% makanan kuliner di Desa Lebakwangi itu makanan produk lama. Produk lama tuh kayak ali agrem, burayot, ada kopi, terus keripik kremes, dan lainnya juga ada ubi jalar yang gituan kata pihak desa. Terus ada juga pesen, Bu. Kayak tapi yang menariknya juga walaupun emang lebih ke pedesaan, tapi ternyata warga di sana tuh sudah mengerti kayak cara pemasaran, Ibu. Udah ada yang jualan online. Nah, mungkin kita juga bisa membantu kayak pemasarannya bagaimana.
kalau UMKM industri di sana tuh ada 3 PT. Awalnya tuh banyak, Bu. Cuma makin ke sini makin nggak ada, dan itu juga mempengaruhi banyak warga karena banyaknya juga buruh gitu. Kalau buat PT cuma ada 3. Nah, tadi juga menanyakan perihal pendidikan, Bu. Nah, jadi pendidikan di sini tuh bagaimana perkembangannya gitu, Bapak. Nah, alhamdulillah untuk pendidikan mah dari PAUD sampai SMA udah ada di sana, Bu. Dan alhamdulillahnya juga yang beres SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi ya, Bu. Jadi enggak, kan biasanya ada di desa-desa tuh udah beres SMA atau SMP langsung nikah. Dan alhamdulillah di desa Lebakwang itu lebih banyak ke yang melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin untuk laporan survei yang informasi yang didapatkan dari desa segitu aja, Ibu. Kalau perihal tempat atau posko, tadi juga mungkin Desti atau Kang Fikri juga udah ada pembicaraan sama Ibu yang soal posko. Yang awalnya mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Tadi kan kita nge-share ya yang rumah, yang perum yang kita share yang pertama tuh. Ternyata Ibu, kalau diceritain itu ada kesalahpahaman Ibu. Bayar 800.000 itu ternyata salah, Bu. Ya, kita itu dapat informasi dari Bapak yang diamanahin untuk jaga rumah itu. Dan pas kita nyampe kampus, Ibu, kita tuh nelpon orang yang punya rumah itu, dan ternyata bukan 800.000 Ibu bayarnya. 500. Enggak, lebih mahal Ibu. Ternyata si Bapak tuh mintanya hampir 2 juta Ibu. Hah, rumah yang tadi Iya. divideoin. Iya, yang kosong, yang nggak ada apa-apa, terus kita minta bayarnya air sama listrik gitu. Ternyata si Bapak mintanya 2 juta. Aduh, gimana ya, tadi kita sampai di kampus tuh, ini mana udah pulang ke sini gitu. Kalau emang balik lagi kan nggak mungkin ya, Bu. Pas ditelepon cuma bisa dinego 1,8. Ya udah, rumah yang itu kita batalin. Dan sebelumnya juga ada opsi dari pihak desa ngarahin ke rumah yang sebelumnya, Bu. Tapi nggak kita videoin soalnya yang punyanya nggak di sana, Ibu. Itu yang 1 juta ya? Bukan, Ibu. Oh iya, yang 1 juta. Enggak, yang 800.000 ya, 1 juta. 1 juta sampai turunnya 800.000. Nah, ternyata si Bapak juga nanya, katanya, untuk cewek sama cowok dipisah ya, Neng, gitu. Iya Bapak, iya kalau buat ini mah buat posko cewek aja Pak. Soalnya posko cowok udah aman ya Bu, alhamdulillah. Posko cowok tuh kisaran 700.000 Ibu. Itu udah include semua ya? Yang cowok ya 700 Iya, ribu. alhamdulillah cowok. Kalau cewek, tadi Desti sempat ngobrol sama si bapaknya, dikasih fasilitas kasur, kompor, listrik sama air udah sama si bapak. Iya, 1,5 Ibu. 1,5 yang rumah yang belum dilihat ya? Itu, iya itu 1,5 kata si bapak gitu. Awalnya si bapak nawarannya 2 juta, cuma kita nego gitu Ibu. Cuma kita juga belum lihat dalamnya gimana-gimana. Nah, soalnya tadi juga kita cari-cari lagi, emang udah gak ada Ibu. Di sini tuh katanya susah rumah kosong tuh susah, adanya juga di perum gitu, kayak rumah kosong dikontrakin. Nah, ya itu Ibu yang kayaknya yang 1,5 yang kita ambil. Yang 1,5 kalian punya kontaknya kan? Terus katanya Ada Ibu. bisa dilihat kapan? Si bapaknya ngajaknya besok. Kalau Besok. besok bisa kan nih gitu. Iya besok. Tadi juga, aduh kalau besok kan kita ke sana lagi, takutnya yang lain juga kan pada siap-siap buat pemberangkatan Rabu ya Bu. Nah tapi tadi tuh Bapak gimana kalau minta divideoin aja gitu.
sempat ngobrol juga kalau soal air mah, insya Allah kata si ibunya juga lancar di sini mah asal pembayarannya juga lancar gitu Bu. Iya gitu. Mungkin itu Ibu untuk informasinya. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalkan bisa divideoin, ya, bisa divideoin. Semoga ya setelah lihat videonya cocok ya, semoga cocok. Tapi kalau enggak kan yang 1,8 berarti. 1,8 tuh kemahalan nggak ya? Kemahalan ya? Iya Ibu 1,8 tuh belum ada apa-apa di dalamnya, terus air sama listriknya sama kita. Gimana itu Ibu? Iya, kayaknya yang itu terlalu mahal, Neng. Yang itu ya, yang 1,8 masih kosongan. Yang 1,5 ini berarti kalian harus mau nggak mau nerima gitu ya, istilahnya. Ya nggak Ya sih? Ibu tadi juga sempat nego mau minta gas ya. Ternyata gas gak bisa kata si bapaknya cuma dikasih kompor doang itu juga. Nggak apa-apa Ya, lah. Buat sebulan ya, buat sebulan nanti kalian 1,5, terus yang cowok kan 700, jadi masih ada sisa berapa? 800 buat tambah-tambahan proker ya, semoga ya. Itulah dari 3 juta. Gak apa-apa, nanti besok kalau misalkan udah ada videonya, kirim aja ke grup biar yang lain juga srek atau enggak. Cuma bisa dipastikan bisa ditinggali hari apa? Hari Rabu kan? Buat yang cowok, buat yang cewek bisa dipastikan sudah mulai bisa ditinggali hari Rabu. iya sudah Ibu. Oke, aman, aman. Kalian tadi foto nggak pas observasi? Foto Ibu ada, foto sama videonya juga. Oke, nanti jangan lupa di ini ke medsos ya. Terus kalau untuk yang program kerja tadi kan ada gambaran ya, ada gambaran, ada 4 RW juga ya, 4 RW. Nah, kalau bisa tersebar. Jadi jangan cuma ngumpul di RW 13 misalnya. Nah, kalau bisa nyebar karena kalian kan misalkan dari hukumnya aja 2 ya, itu bisa dipecah tuh, dipecah ke berapa RW. Jadi program kerjanya menyebar. Kalau di sana, kalau biasanya di perkampungan ya ada mahasiswa KKN, terus cuma ada berfokus di satu RW itu, tuh ada sisirikan, misalkan. Kok ini mah ada ini ya di kita nggak ada, gitu. Jadi kalian harus tersebar ya keempat RW yang ada di sana. Walaupun PR-nya nanti untuk yang bagian perumahan mungkin di perumahan kan harus bisa mengajak massa. Jadi kalau harus cari program kerja apa nih yang cocok untuk di perumahan. Tuh. Misalkan kalau yang di tadi UMKM-nya masih tradisional, nggak apa-apa ya, makanan-makanan tradisional kalian bisa bantu dari pemasaran. Misal gimana sih caranya meningkatkan pemasaran? Kan mereka kan udah kenal Shopee, udah kenal pemasaran digital, sebenarnya udah kenal kan. Tapi gimana sih caranya meningkatkan pemasarannya mereka? Bisa aja dari ada redesign redesign dari packagingnya atau dari apa itu kan bisa ada beberapa strategi ya. Jadi tidak perlu kalian membuat terobosan baru, kalian hanya perlu mengoptimalkan, perlu mendorong usaha mereka supaya lebih maju lagi gitu. Ya. Tapi kalau ada yang punya terobosan baru juga lebih bagus ya. Cuma ingat tujuannya kalian di sini untuk KKN itu adalah sebentar ada di slide saya terakhir. Ada di slide saya terakhir nih ya. Oke, jadi dedikasi dan kerja keras kalian selama KKN itu akan memberikan dampak sekecil apapun ya, ada memberikan dampak berkelanjutan buat mereka untuk masyarakat. Jadi teruslah maju dan jangan remehkan kemampuan kalian untuk membuat perubahan. Jadi jangan minder, saya mah program kerjanya cuma bikin tabungan untuk anak SD misalnya. Enggak, itu juga termasuk kontribusi yang nantinya akan berkelanjutan. Mungkin ya sangat berkesan untuk anak-anak SD di sana. Jadi mengajarkan bagaimana gemar menabung kan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan program kerjanya mungkin simpel ya, tapi itu memberikan dampak. Jadi program kerja sesimpel apapun, sekecil apapun,
jangan kalau di tingkat mahasiswa mah ini belum apa-apa gitu ya, bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, tapi untuk tingkat sasaran tersebut itu bisa berdampak ya. Jadi kalau kalian pusing-pusing mikirin proker, tidak usah terlalu pusing, yang penting proker kalian punya dampak kepada sasaran. Jadi harus tepat sasaran. Misalkan kalau kita ngajarin ini deh, ngajarin membuat tabungan ke anak SMA, tabungan yang kreatif apa namanya dari bahan-bahan bekas ya ke anak SMA. Apakah itu tepat sasaran? Ya. Jadi harus tepat sasaran. Prokernya yang simple, tapi kalau tepat sasaran itu akan bermakna. Itu ya pesan saya untuk nanti teman-teman diobservasi proker nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Saya Bu, mungkin ya kalau buat pertanyaan sebenarnya banyak banget sampai lupa, saya sampai bingung mau nanya apa dulu. Nah, mungkin terkait program kerja ya Bu, kan program kerja itu ada program kerja kelompok, program kerja individu, dan juga program kerja utama. Nah, itu yang dijadikan program kerja utama tuh diambil dari program kerja kelompok, individu atau kelompok atau beda lagi atau gimana Bu? Oke, jadi kalian fokusnya kedua dulu ya. Ada laporan individu, program kerja individu, ada program kerja ke kelompok. Nah, kalau individu ini sesuaikan dengan program studi kalian atau keahlian kalian ya. Misalkan dari hukum, ilmu hukum, berarti kalian harus ada program kerja misalkan sosialisasi tentang sadar hukum ya atau tentang undang-undang ITE kalau sekarang contohnya. Nah, untuk laporan individu ini yang satu ini bercabang lagi jadi dua ya. Individu itu ada utama itu yang tadi sesuai dengan program studinya tentang keilmuan. Ada program kerja yang tambahan, pendukung. Pendukung itu kalian membantu program kerja yang lainnya ya. Misalkan Kang Fikri nih program kerjanya sosialisasi tentang tentang bullying misalnya, tentang bullying. Itu jadi program kerja utama individu utama Kang Fikri. Tapi sebagai pendukung, Kang Fikri harus bantu program kerja yang lain. Misalkan Kang Fikri bantu program kerja Salma misalnya. Nah, itu jadi laporan individu tuh. Jadi ada utama, ada juga yang tambahan. Sedangkan untuk laporan kelompok, program kerja kelompok itu yang sifatnya sosial atau yang diminta program kerja tambahan ya, program kerja tambahan yang diminta desa tersebut, ada opsional, ada dia request mau ada program kerja ABC. Nah, itu jadikan program kerja kelompok gitu. Sudah paham? Mungkin lanjut lagi ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Nah, terkait yang tadi jurnal kan ada, yang Insya tadi Allah udah. sudah Bu. Oke, sip. Nah, terkait jurnal kan itu kita bikin dua ya Bu ya. Mm-mm. Nah, itu apa aja gitu mekanismenya gimana ya Bu ya? Jurnal pertama apa, jurnal kedua apa gitu. Nah, kalau yang pertama itu, misalkan kalian mau dibagi nih, jurnal pertama membahas yang individu, jurnal siapa nih yang mau dibahas gitu ya. Bisa saja dari laporan individu, tapi jurnal kedua tentang peran mahasiswa KKN kelompok 29 misalkan di desa tersebut. Kalian ada program kerja membahas tentang program kerja kelompok. Sebenarnya simpelnya gitu sih, bisa untuk artikel ilmiah di individu, misal kalian ambil berapa nih dari individu kan beda tema pasti kan, beda tema tuh misalkan diambillah 3 tema dijadikan ke dalam satu jurnal itu. Terus untuk yang jurnal kedua bisa juga dari laporan kelompok itu dijadikan satu artikel ilmiah. Jadi itu sudah bisa 2. Karena di sini 21 sangat banyak sekali tema artikel ilmiah yang bisa disusun. Cuma kita nanti misalkan peningkatan UMKM ini dengan cara ABC gitu ya. Peran mahasiswa KKN. Harusnya sih itu. Ya, jadi kalian bagusin dulu deh laporan individu dan kelompoknya. Kalau itu udah bagus, ke artikel ilmiahnya akan lebih mudah ya. Cuma tambah referensi mungkin, tambah referensi.
Oke, Ibu. Mungkin selanjutnya ya, Bu ya. Hmm. Eh, kan kita tuh di anggota kelompok 29 tuh ada 20 anggota ya, Bu ya. Nah, ada yang satu fakultas, satu prodi itu ada 2 orang. Apakah setiap individu itu harus punya proker masing-masing? Saya kan dari Fakultas Hukum ada dua mahasiswa nih, Bu. Mm-mm. Apakah proker saya dengan Fani, ya kan Fani dari Fakultas Hukum harus berbeda atau gak apa-apa kalau sama gitu? Harus berbeda itu, karena namanya juga individu sesuai bidang ilmu ya, walaupun ada dua program studinya sama gitu ya, ada 2 orang, itu program kerjanya harus berbeda. Tapi bantunya jangan boleh yang hukum lagi ya. Jadi kalian saling membantu sebenarnya tuh, ya kan? Jadi sama siapa tadi? Fani, Sama Fani, sama Fani ya. Itu kan program kalian beda nih, misal 2 ya. Tapi kalian untuk program tambahannya itu bisa saling bantu. Misalkan Fani bantu yang Fikri, Fikri bantu yang Fani. Itu, itu strategi yang kemarin sih untuk saling meringankan. Gimana, mungkin paham nggak? satu lagi ya, Bu ya. Oh iya, Satu lagi, Bu. biar inilah, yang lain juga pasti. Kan, kan gini, Bu ya. Lokakarya tuh kan ada 2 ya, Bu. Hmm. Lokakarya pertama sama lokakarya kedua. Nah, itu lokakarya tuh mekanismenya seperti apa ya, Bu ya, kira-kira, Bu? Oke, jadi kalau Lokakarya itu kalian mengundang semua sasaran program kerja, mengundang warga desa lah, warga desa di sana. Kalian paparkan, jadi kayak ada seminar lagi sih, seminar kalian paparkan rencana program kerja kalian itu di Lokakarya awal ya. Jadi kalian perkenalan dulu nih, perkenalkan masing-masing anggotanya, terus nanti selama 1 bulan inilah rencana program kerja yang akan kami kerjakan di sini gitu ya. Lebih bagus sebelum Lokakarya awal itu kalian diskusikan rencana program kerjanya dengan misalkan sekdes di sana, kepala desa di sana. Kalau udah disetujui kepala desa, itu lebih aman untuk melakukan Lokakarya awal ya. Tapi kalau belum, pasti akan ada tambahan lagi dari program kerja dari mereka ya. Jadi pastikan sudah atas ACC dari ketua desanya, kadesnya ya, kepala desanya. Kalau di Roka Karya Akhir, kalian nanti memaparkan apa saja yang sudah kalian kerjakan, lalu ada penayangan video. Nah, biasanya di Loka Karya Akhir itu di kecamatan. Jadi tiap-tiap kelompok itu mempresentasikan hasil kegiatannya dan juga ada pemutaran video kegiatan. Itu bedanya yang awal dan akhir. Kalau di awal itu kalian di desa ya, di desa kalian paparkan rencana program kerjanya selama 1 bulan, dan nanti itu sebagai reminder kepada, makanya tadi harus tepat ya, harus kita sudah tentukan sasarannya, misalkan ada di RT berapa, kalau lebih spesifiknya misalnya di RT berapa atau siswa kelas berapa, itu harus lebih spesifik lagi sasarannya. Jadi mereka udah siap-siap kalau tanggal sekian ada program kerja ABC. Nah, itu kalau bisa dibagikan yang rencana program kerjanya. Ini ada anggaran di situ. Terakhir mungkin, Bu, satu lagi. Sok. Yang Mungkin penting ini yang tadi saya keresahan dari jelaskan Bu Ben. paham ya. Kalau nggak paham ya Ya, Bu, tanya lagi insya aja. Allah. Ya, Bu. Terakhir mungkin ini keresahan dari Bu Ben dong, Bu. Kira-kira Siapa? pencairan dana itu kapan ya, kalau boleh tahu? Bendum Bendahara Umum. Oke, kalau pencairan, misalkan yang penginapan perlu DP nggak? Udah ditagih DP belum? Sudah, Tadi Ibu. yang 1.500.000 katanya perlu DP. Perlu DP. Kalau perlu DP, besok ya kita usahakan ya ke keuangan, berarti bendahara, ketua, nanti saya dampingi ke keuangan. Tapi biasanya untuk untuk survei atau untuk program kerja tuh dibagi 2 termin sih untuk yang program kerja. Termin awal dan termin pertama dan termin kedua, dan itu dicairkannya biasanya pas pemberangkatan, upacara pemberangkatan. Nanti ada di situ ada bagian keuangan,
harus diambilnya didampingi DPL biasanya. Jadi kita ke keuangan. Bendung, ketua, dan DPL deh. Besok mau jam berapa? Kita usahakan. Mangga Ibu ngikut aja saya. Ya, pokoknya standby ya. Nanti kan kita nggak tahu juga dari keuangan bisanya jam berapa ya. Jadi saya komunikasikan dulu. Kalau udah bisa diambil, saya minta didampingi bukti ya. Didampingi takutnya ini udah diambil loh sama Bu Rafika. Nggak ada buktinya. Gitu. Saya ambil deh. Nggak ya, bercanda. Temani lah, ditemani. Oke, apalagi jadi di sini bendahara misalkan mau menghemat nih, kalau makan kan kalian belum termasuk ya, belum termasuk ke biaya yang tadi disebutkan. Nah, menghemat lah misalkan mau ada kas masing-masing buat makan berapa ratus ribu per orang, nanti dikelola siapa yang masak, itu pun kalau kalian nggak capek ya, atau mau masing-masing juga nggak. Kalau yang kemarin pada masak anak-anaknya. Jadi lumayan masih ada sisa katanya. Oke, ada lagi? Mungkin dari yang lain? Ibu, aku mau izin bertanya. Iya, silahkan Dita. Iya, Ibu masih terkait dengan proker individu. Mm-mm. Itu untuk proker individu ada batasannya nggak ya, Bu? Berapa Batasan apa nih? harus melaksanakan berapa prokernya gitu, Ibu? Satu, Atau cukup satu? satu, Ya, Ibu. satu aja, tapi kalian harus bantu proker teman yang lain. Oke. Nanti di sini kalian harus bagi-bagi dong yang buat laporan kelompok ya. Pasti saling bikin laporan individu dulu nih kalian. Nggak ada yang ngerjain laporan kelompok jadinya. Nanti dibagi ya. Sekretarisnya ada berapa? Ada 2 Bu. Ada 2. Bendahara ada? Bendahara 1. Bendahara 1. Oke, teman-teman, ini Zoom-nya nanti mau mati lagi nih. Mau dilanjut atau kita cukupkan? Masih ada yang ingin ditanyakan kah? Kalau ada, kita lanjut lagi. Kayaknya aman ya? Kalau Ibu mohon maaf, aku mau nanya. Ya. Masih belum ngerti tentang proker individu. Kalau proker individu itu dikerjainnya bareng-bareng, tapi Oke, sorry. Kepotong lagi. Tadi siapa yang nanya ya? Neng Asri ya? ya Ibu, aku mau nanya, belum terlalu paham tentang proker individu. Kalau proker individu itu contohnya kayak aku punya proker individu, judulnya teh kayak tentang pembuatan digital marketing. Kalau itu dilakuinnya sama sendiri atau bareng-bareng juga gitu. Gini, kalian kira-kira kalau ngadain proker sendiri, sanggup nggak? Sendirian banget, sanggup nggak? Enggak, Ibu. Enggak kan? Nah, jadi nanti kalian sebagai koordinatornya, koordinator PIC berarti ya, PIC program kerjanya, kalian bisa susun kepengurusan kecil lah, misalkan operatornya siapa ya, operatornya siapa, terus di bagian untuk yang pendataannya siapa, atau siapa lagi ya, bendahara mah untuk semua sih. Jadi kalian ada minta bantuan ke teman. Misalkan Neng Asri minta bantuan ke Deka ya, Deka sebagai operator, Desti sebagai penerima tamu dan sebagainya. Nah, itu sebagai kelompok kecil kalian. Nah, itu yang membantu tadi bisa masukkan ke kegiatan tambahannya.
program kerja tambahan di laporan individu kalian gitu. Jadi saling membantu. Nah, pastikan kalian banyak bantu yang lain juga. Makanya kemarin itu untuk laporan untuk program kerja pendukungnya lebih dari 2. Kenapa? Karena kan kemarin mah lebih sedikit sih 12 orang. Kalau sekarang kan 21 orang, gimana ya caranya? Gimana cara nanti kalian bantu satu sama lainnya, ya kan? Jadi teman-teman di sini nanti, kalaupun saya mewajibkan program kerja tambahannya 1, itu kalian pasti tidak mungkin 1. Kenapa? Karena kalian pun pasti akan membantu program kerja individu teman-teman yang lain. Dan itu sayang kalau nggak dimasukkan ke laporan individu. Gitu ya. Oke, jadi sebanyak kalian membantu, itu masukin ke program kerja tambahannya. Tapi kalau misalkan untuk utamanya cukup 1 tiap-tiap orang, tiap individu. Gitu. Kalau misalkan sanggup sendiri sih nggak apa-apa ya. Cuma kalian kan untuk mengundang massa kan nggak bisa, butuh massa banyak juga ya. Butuh untuk dokumentasi misalkan, butuh. Kalau kalian sebagai presenter nggak mungkin kalian juga sebagai si pendokumentasi itu contohnya sih. Oke, udah paham apa nambah bingung Neng Asri? Masih lagi dibayangin Ibu. Bayangin ya, misalkan Neng Asri itu punya program tadi membuat apa namanya digital marketing, misalkan pembuatan akun Shopee misal deh ya. Gimana sih caranya membuat akun Shopee? Nah, sasarannya siapa? Kamu mau ngadain pelatihan itu ke siapa? Ke eh, para UMKM misal. UMKM di sana kamu undang, tapi untuk melakukan program kerja itu, apakah cukup untuk dikerjakan Neng Asri aja? Jadi kan Neng Asri itu sebagai pematerinya kan, sebagai pemateri, tapi kamu juga butuh teman-teman nih buat apa? Buat sediain nanti daftar hadir, misalkan buat dokumentasi, buat jadi MC, ya MC-nya misalkan minta tolong Nova deh, Nova sebagai MC misalnya ya. Nah itu pun sudah termasuk program kerja tambahannya Nova gitu. Tapi program kerja utamanya Neng Asri ya sebagai pemateri di pembuatan akun Shopee tersebut gitu. Jadi bayangkan kalian itu melakukan sebuah seminar deh kalau tadi ya misalkan pelatihan. Ada butuh yang konsumsi kan, misalkan dari program kerja itu mau diadain konsumsi deh kalau misalkan budgetnya masih ada. Konsumsinya nggak usah mahal-mahal, roti sama air aqua gelas misalkan. Nah, nanti misalkan yang Asri bantuin program kerjanya siapa Wulan misal ya. Neng Asri itu diminta tolong jadi MC-nya di program kerjanya Wulan. Oh, berarti Neng Asri juga laporin kegiatannya Neng Wulan di laporan individu Neng Asri sebagai program kerja tambahan. Oke, walaupun kalian bisa sendirian program kerja itu, tapi janganlah sendiri ya. Harus ada yang bantu, harus ada yang bantu. Karena masa iya nanti dilihatnya, oh, kok cuma ada 1 orang sih di mahasiswa KKN-nya di acara ini. Oke, yang lain udah jelas? Ibu mau nanya, Ya, silahkan sama. ya kan aku kan jadi PDD. Nah, kan harus upload teh IG sama YouTube. Nah, untuk YouTube itu bagaimana, Bu? Oke, kalau YouTube Di-uploadnya? dari tiap ini aja videonya. Kan kalian kalau misalkan tadi misalkan observasi awal dibuatlah 1 reels misalnya di Instagram, upload juga aja ke YouTube. Hmm. YouTube Short berarti apa ya namanya? Saya kurang tahu deh kalau YouTube. YouTube apa? YouTube Iya Ibu, kayak itu lagi.
Oke. Salma siapa aja PDD? 3 orang, Ibu. Salma, Doni, terus Doni, eh, sama Nurul, Siti sama Nurul. Nurul, Siti Nurul. Mana nih? Oh ya. Oke, nanti untuk apa namanya struktur organisasi kapan bisa diupload? Malam ini, Ibu, bentar lagi. Malam ini. Oke, harus bertema ya. Ya, yang lain gimana? Saya mungkin mau bertanya lagi, Bu. Ya, silahkan. Perihal program kerja kelompok itu kan berdasarkan dari undangan mitra atau apa tadi itu ya? Kegiatan sosial. Iya, kegiatan sosial. Berarti program kerja kelompok itu bukan berdasarkan dari hasil observasi ya, Bu ya? Iya. Jadi ya kalau hasil observasi itu kalian kan masing-masing individu dapat nih, dapat ya permasalahannya di sana. Nah, yang diminta dari desa itu ada program kerja apa aja nih? Misalkan tadi apa? Tadi apa? Jadi kalau yang kegiatan kelompok itu dibalik. Jadi kalian ada dapat prokernya dulu dari siapa, terus kalian tuangkan ke laporan hasil observasi. Kalau individu kan ada laporan hasil observasi dulu nih, baru kelihatan prokernya apa. Nah, kalau yang kelompok dibalik, kalian dapat prokernya apa dulu, terus masukkan ke laporan hasil observasi. Kalaupun misal dari desa tidak ada request mau program kerja ABCD-nya, tapi kalian harus ada program kerja sosialnya untuk kelompok. Program kerja sosialnya ya, yang tidak kalian kerjakan di laporan di program kerja individu. Udah ada berapa? Nanti harus ngobrol deh sama kepala desanya, kira-kira ada program kerja yang perlu kami bantu nggak selama Agustus ini? Gitu. Di minggu-minggu awal ya. Oke. Kayaknya tema hukum di sana banyak nggak, Bang Fikri? Kalau mungkin sedikit gambaran dari saya ya, Bu ya. Mungkin rencana saya dari Fakultas Hukum tuh ingin mengadakan sosialisasi tentang bullying ke sekolah, atau kalau misalkan nggak itu, rencana saya mau ngeronda, Bu. Meronda. Meronda mah kegiatan kelompok lah ya. Oh, maksudnya kegiatan kelompok Iya, kan itu menjaga sosialnya. keamanan masyarakat, Bu. Sosialnya itu kan sosial. Tapi apakah dari hukum harus terjun langsung ke ronda kan nggak harus sebetulnya ya. Ada yang lebih lebih ini lagi lah kayak tadi sosialisasi tentang bullying pun bisa ke SMP atau ke SMA itu kan beda. Kalau kita ke SD kan pasti cara penyampaiannya juga beda kan. Ke anak SD, ke anak SMA. Beda sasaran pasti beda ini sih caranya. Jadi meskipun meskipun program kerjanya sama, misalkan sosialisasi tentang bullying, Heeh. namun sasarannya beda, itu gak apa-apa, Bu. Oh, jangan atuh. Kan maksudnya kalau hasil dari sana kan tidak cuma bullying sebenarnya yang penting kan? Ya enggak? Misal gini ya, Bu ya. Hmm. Kan saya sama Fani misalkan Hmm. punya program kerja sama nih, sosialisasi ya tentang bullying, tapi sasarannya beda. Saya ke SMA, Fani ke SMP misal. Sekarang Nah, gini kalau dulu. gitu gimana kira-kira? Sekarang gini dulu. Dari kan kalian untuk menyusun proker itu kan pasti dari hasil observasi dong. Ya, kebutuhannya apa saja. Apakah betul yang sangat urgent di sana cuma bullying? Jadi kalau harapan saya sih Fakultas Hukum itu bisa menyebar ya, bisa menyebar. Walaupun bullying itu diperlukan,
Tapi yang paling penting itu sasarannya siapa sih tentang bullying. Bisa jadi bukan cuma bullying yang penting, tapi tentang bagaimana sih bijak menggunakan media sosial misalnya gitu. Itu juga kan sekarang mah ada beberapa undang-undang ITE yang harus disampaikan kalau menurut saya itu ya. Jadi tergantung dari hasil observasinya dulu apakah perlu program kerja apa saja nih, ada permasalahan apa saja nih di sana, jadi disusun program kerjanya. Jadi cuma dua nih, kalau dua sih nggak mungkin bullying aja yang paling penting kayaknya masih ada program kerja yang penting lainnya yang bisa kalian kerjakan bersama. Walaupun nanti misalkan Fani itu membantu program kerjanya Fikri ya. Terus Fikri juga membantu program kerjanya yang Fani. Jadi jangan sampai temanya sama, eh, nggak kepepet sih, itu sebenarnya masih banyak opsi lain. Jadi lebih banyak kebermanfaatannya tersebar program kerjanya, temanya gitu. Ya, itu bukan bukan jalan buntu kan? Yang bullying itu bukan satu-satunya opsi kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Cuman Ya, mungkin karena saya rasa materi tentang bullying itu kayaknya lebih mudah bagi saya, Bu. ya Jadi nggak apa-apa. mungkin itu. Nggak apa-apa yang bullying Kang Firin misalkan udah menguasai nih ya. Menguasai, mau sasarannya ke tiap sekolah juga bagus gitu. Atau misalkan yang paling penting biasanya di tingkat apa sih bullying itu? Urgentnya, urgensinya, Biasanya itu bullying tuh ke tingkat ke SMA, Bu. SMA SMA atau ya, enggak SMA? Ya, Bu. SMA. Nah, kalau ke anak SMA, PR lagi nih Kang Fikri, gimana sih caranya mengambil hati anak-anak SMA yang kayaknya mentalnya pun udah kebentuk ya SMA mah, jadi agak-agak susah tuh cara menyampaikannya, tapi nggak apa-apa. Nah, itu tantangannya di sana. Jadi dari ketiga tingkatan ini mana sih yang paling urgent untuk bullying misalkan? Oke, prodi lain udah aman kayaknya nih, udah pada punya gambaran. Ibu, aku masih ada sedikit kebingungan. Ya, gimana Dita? Iya, masih terkait dengan proker individu, Ibu. Misal, Ibu, saya kan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mm-mm. Misalnya, saya sudah mempunyai proker, terus punya sasarannya juga. Itu untuk pendanaannya, apakah ada atau dari sendiri atau udah ada disiapin juga dananya, Ibu? Oke, kalau untuk dana, kalian gimana caranya muter yang 4 juta itu ya? 4 juta dana proker. Nah itu, jadi misalkan mau bagi rata tiap proker individu berapa rupiah misalnya, dan program kelompok berapa rupiah, itulah pentingnya kalian harus tentukan dulu program kerjanya, jadi bisa mengalokasikan berapa sih biaya per program kerja. Tapi kalau misalkan ada tambahan nih, kesepakatan kalian, apakah mau ditanggung bareng-bareng nih, atau ya udah karena itu prokernya Dita, ya udah Dita aja yang nambah. Itu tolong nanti kebersamaannya di kelompok 29 ya. Harapan saya sih kalian range dulu pengeluaran tiap proker nanti jatuh habisnya berapa, kalian bisa tahu mengalokasikan tiap proker dari 4 juta itu apakah kurang atau masih masih bisa dari 4 juta itu. Gitu. Jadi harus lebih cepat diidentifikasi program kerja individu dan program kerja kelompoknya karena ini akan pengaruhnya ke anggaran lagi ya. Anggaran, apakah kalian harus nombok atau cukup nih dari 4 juta itu? Tapi nombok pun saya harap bareng-bareng lah ya. Jadi kalau misal masing-masing terima, ya tujuan KKN-nya kurang tercapai dong. Ya, selain kompak di masyarakat, kelompok kalian juga harus kompak lah. Gimana kalian? Kalau kalian setujunya yang mana? Ditanggung sendiri atau bareng-bareng kah? Bareng-bareng, Ibu.
Soalnya sudah banyak pengeluaran kalau sendiri. Iya kan, bareng-bareng kan. Jadi lebih bijak memilih program kerjanya juga. Bendahara siapa tadi? Aduh, lupa. Bulan, Bu. Wulan hadirkah? Ada ya? Hadir Ibu. Ada. Oke, Wulan sama Fikri pokoknya besok standby aja deh. Baik, Bu. Oke, yang lain? Aman? Sudah lumayan ada pencerahan persiapannya buat nanti KKN? Alhamdulillah Insya mungkin Allah. sejauh ini sudah ada sedikit gambaran, Bu, insya Allah. Udah ya. PR-nya kalian tadi ya ngeprint dulu template-nya. Jadi tahu apa yang harus ada di sana. Terus siapkan juga pertanyaan-pertanyaan untuk observasi. Nanti kalian bisa tahu hasil ke rencana tindak lanjutnya ya sama analisis datanya. Itu. Sip, kalau sudah mulai paham, jangan lupa mengisi presensi karena pembekalan juga sudah memakan nilai kalian 15%. 15% pembekalan dengan DPL, silahkan teman-teman isi presensinya. Nanti kalau misalkan ada kegiatan lain dengan DPL secara online, saya juga akan pakai presensi itu ya. Tapi beda kegiatan. Yo, sebelum kita akhiri, mau dong on cam semua? Ini saatnya tim PDD beraksi. Mana nih? Oke, ya mau dibantu ya tim PDD ya untuk dokumentasi pembekalan dengan DPL hari ini. Semoga teman-teman makin tercerahkan dengan adanya pembekalan, bukan makin membingungkan teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi secara ugal-ugalan di grup. Ugal-ugalan, enggak. Pokoknya saya ingin ada keterbukaan di grup ya. Jadi tidak ada miskomunikasi di antara kita semua. Kalian kalau mau curhat di grup juga nggak apa-apa. Jadi saya kan tahu ya kondisi kalian sebenarnya gimana. Jadi grup itu jadikan sebagai rumah kalian lah selama KKN ini. Ya. Oke, kita dokumentasi. 1, 2, 3. Siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Dipersiapkan mental, kesehatan, gitu ya. Dan perlengkapan lainnya, karena waktu kita mepet, teman-teman harus siap kesehatan dan juga mental ya. Jadi jangan terlalu khawatir, jalani aja apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi hari ini, tapi jangan sampai terlalu dipikirkan ya, jangan sampai terlalu dipikirkan. Teman-teman bisa melewati ini semua kok ya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat beristirahat dan jangan lupa dipersiapkan semua kondisi yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sami-sami. Nuhun, Bu. Oke.